Kali ini kita membahas mengenai hukum Gauss. Hukum Gauss, eh, hukum Gauss ini bercerita tentang flux listrik. Kalau kemarin kita sudah membahas medan listrik, bahwa medan listrik itu digambarkan dengan garis-garis juga, garis-garis fluksi listrik. Adanya fluksi listrik, barulah di situ muncul yang namanya medan listrik. Kemudian kalau kita mau mengetahui fluksi listrik, garis-garis garis-garis gaya listrik pada medan listrik itu, maka ini dibahas pada hukum Gauss ini. Konsep flux berkaitan dengan suatu besaran pada suatu permukaan tertentu, besaran medan yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Jadi eh, garis-garis gaya garis-garis fluksi listrik tersebut itu yang dihitung itu yang menembus tegak lurus terhadap permukaan. Jadi kalau ada suatu permukaan seperti yang digambarkan pada gambar ini, maka yang dihitung itu yang tegak lurus. Kalau ada yang mereng, maka kalau nilainya 10 tapi mereng atau membentuk sudut terhadap bidang, maka dia eh, dicari atau ditentukan proyeksi daripada medan tersebut yang tegak lurus karena dia sifatnya vektor yang tegak lurus terhadap ini bidang tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini kan, eh, ada garis-garis hitam ini. Nah, kemudian ada garis merah ini. Ini yang masih tegak lurus dengan bidang. Nah, pada gambar yang tengah ini ada vektor N yang dia tidak tegak lurus dengan bidang, maka diambil proyeksi itu yang vektor V-nya yang tegak lurus dengan bidang. Nah, jadi yang ini. Kemudian kalau banyak ya seperti ini, nah, ada banyak vektor-vektornya. Nah, tergantung berapa banyak vektor ini, inilah besarnya medan listrik pada suatu bidang atau suatu tempat. Jadi setiap tempat itu dia akan berbeda fluksi listriknya. Karena sumbernya, katakanlah contohnya sumbernya satu muatan menghasilkan fluksi listrik pada berbagai tempat. Nah, setiap perbedaan posisinya maka fluksi listriknya akan berbeda. Semakin jauh medannya akan semakin kecil atau fluksi listriknya semakin kecil karena sudah jauh. Flux listrik atau electric flux menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Jadi yang dengan yang tegak lurus. Nah, jadi ini harus kita highlight tegak lurus permukaan. Ilustrasi fluksi listrik akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan penggambaran visual medan listrik yang berupa garis-garis medan listrik. Garis-garis medan listrik. Yang berupa anak panah ini penggambarannya aja ya, cara menggambarannya. Kemudian flux listrik menggunakan atau penggambaran medan listrik dalam bentuk garis medan, maka flux listrik dapat dipahami sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Jadi flux listrik itu garis-garis medan tadi atau garis-garis fluksi tadi yang sebanyak mana dia menembus permukaan, maka segitu besar jugalah eh, medan listrik pada permukaan tersebut. Jadi ini ilustrasinya kalau pada sebuah katakanlah generator.
kemudian ada medan listrik dalam belitan generator tersebut, maka setiap belitan itu akan mempunyai medan yang berbeda-beda atau bervariasi. Kenapa jarak belitan itu terhadap medan itu akan sumber medannya itu akan berbeda-beda. Belum lagi yang dihitung sebagai garis fluksi listriknya adalah yang tegak lurus terhadap bidang. Nanti akan digambarkan juga untuk yang berbentuk penghantar. Ini penggambarannya D flux sama dengan E kali dA. E dikali N dikali dA. N ini adalah vektor normal namanya. Vektor normal itu vektor permukaan bidang tersebut. Ini menunjukkan bahwa eh, hanya fluksi yang tegak lurus terhadap medan inilah yang bernilai. Sorry, tegak lurus terhadap bidang. Jadi bidangnya ini kan bidang A. Ini normalnya N. Itu defluksi atau fluksi yang setiap saatnya berubah. Penjumlahan total fluksinya itu kita integralkanlah persamaan defluksi ini sehingga didapatkan fluksi. Fluksi itu adalah integral dari oke. Kemudian fluksi listrik mempunyai satuan dalam Newton kali meter kuadrat per kolom. Ini contohnya garis-garis medan listrik pada suatu permukaan yang tidak ya kalau tadi kan seperti digambarkan seperti bidang kan seperti kertas. Nah, pada kenyataannya kan eh, flux listrik itu melewati benda-benda atau permukaan-permukaan tertentu yang ya bentuknya acak. Nah, bisa juga seperti ini dia kan. Nah, jadi tidak seperti lembaran kertas yang kita maksudkan tadi, tapi dia bentuknya adalah acak. Nah, dari sini kita akan mengukur fluksi yang dialami oleh setiap titik pada bidang tersebut. Jika ada permukaan garis-garis gaya medan listrik seperti ini. Flux bernilai negatif atau ketika arah medan E dan arah normal permukaan membentuk sudut tumpul. Nah, bernilai negatif kalau seperti inilah contohnya. Normalnya itu adalah yang berwarna eh, kuning ini atau warna oranye ini. Kemudian fluknya E ini membentuk sudut terhadap bidang normalnya ini.
tegak lurus ini. Sudutnya itu sudut tumpul, maka nilainya itu adalah nilai negatif. Nah, sudut theta ini kan ada sudut tumpulnya. Kemudian dia akan bernilai positif kalau membentuk sudut lancip antara normalnya ini kan yang warna biru, eh, DA-nya, kemudian ini adalah sudut lancipnya, yaitu E-nya itu membentuk sudut theta, sudut lancip, sehingga dia nilainya adalah positif. Fluk bernilai nol atau arah medan dan arah normal permukaan saling tegak lurus. Ini arah permukaan ini delta A, kemudian E-nya itu ke samping gini tegak lurus 90 derajat. Maka itu namanya eh, nol nilainya. Harus dia tegak lurus dengan bidang. Baru nilainya satu. Ini kita lihat contohnya. Tentukan fluk listrik atau elektrik fluk pada permukaan kubus bersisi satu satuan yang berada pada eh, ok- orde pertama atau apa ya kuadran pertama koordinat koordinat tiga dimensi. Akibat medan listrik ada medan listriknya sebesar E sama dengan N0 kali I tambah J dikurang K. Jadi medannya ini tiga biji garis ini melambangkan medan E0 kali I tambah J dikurang K. Maka untuk menghitungnya atau membuktikannya kita harus eh, bagi kubus kubus ini untuk medan yang diterimanya atau yang nilai medan pada setiap sisinya. Jadi kalau kubus yang sebelah kiri itu kubus O, A, B, C, D, E, F, G mempunyai 6 permukaan. Sebenarnya harus dihitung karena ini 6 permukaan dengan arah normal yang berbeda-beda. Jadi kan arah normal itu arah yang tegak lurus dengan bidang. Itu namanya arah normal. Kalau kita tinjau itu sisi yang OADG atau sisi sebelah kiri yang ini ya. Sisi sebelah kiri ini. Ini dia. Nah, pada sisi ini itu dia minus J. Minus J. Kenapa minus J? Karena normalnya itu adalah ke arah sini dia normalnya. Nah, kemudian BCFE. BCFE ini kita hapus dulu ya. BCFE itu sisi sebelah sebelah kanan. Sisi sebelah kanan itu yang ini. Nah, itu plus J karena arahnya normalnya itu kan ke arah sini dia. Nah, sorry. Nah, ke arah situ normal. Maka dia plus J kalau yang sebelah kiri tadi minus J, yang sebelah kanan ini plus J. Oke, kita hapus. Nah, sekarang ABUD, ABUD yang sebelah sini depan. Sebelah depan normalnya kan menghadap ke kita dari arah kertas menghadap ke kita ke arah depan ini.
Makanya dia plus I. Kan kita tahu kan sumbu ke arah depan ini I, ini J kan. Sedangkan ini K, sumbu K. Hmm. Makanya yang depan ini adalah eh, plus I. Kemudian yang eh, belakang itu OCFG. OCFG itu yang sebelah belakang arahnya ke ini, ke belakang sana. Itu dia jadi minus I dia, minus I. Karena arahnya ke belakang. Kemudian OABC. OABC berarti sisi bawah. Dan sisi bawah ini berarti kan ya, arahnya ke bawah. Berarti dia minus K. Karena K itu kan ke atas. Ya. Normalnya kan ke arah sini ini ya, bidang normal. Vektor normal. Itu dia minus K. Kemudian kalau yang atas itu DUFG, DUFG yang sudut atas yang ini atas ini itu maka dia eh, plus K karena dia ke atas. Normalnya kan ke arah sini. Maka fluk total permukaan kubus itu kalau kita jumlahkan semua dari sisi-sisinya yang ada 8 tadi, maka integral OADG, WCFE, ABED, ACFG, OABC, dan DEFG, kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah yang ini minus N0, yang ini N0 kali A, yang ini N0 kali A, tambah ini N0 min, min N0. Kalau dijumlahkan totalnya adalah 0 hasilnya. Nah, kalau kita jumlahkan. Contoh yang kedua adalah tentukan flux listrik pada permukaan silinder dengan jari-jari satu dan panjang L yang terletak sepanjang sumbu plus X. Artinya arahnya eh, plus X itu kanan dalam ruang tersebut. Nah, ini kan. Jadi medan listriknya itu adalah sebesar ini. Maka kita untuk menghitungnya tentunya adalah medan pada ini tutupnya ini ya, sama medan pada tutup kanan sama kulitnya lah, kulit kubus ini. Sorry, kulit silinder. Maka untuk menghitungnya adalah flux listrik pada selimut silinder sama dengan nol karena arah nomor permukaan selimut silinder arah medan listrik. Arah medan listriknya kan ke tegak lurus arah medan listrik. Kemudian flux listrik permukaan lingkaran sebelah kiri adalah lingkaran tutup sebelah kiri integral dari medan listrik sama dengan minus I kan karena dia arahnya ke kiri dengan dari X sama dengan nol. Batas integralnya adalah X sama dengan nol. Plus itu pada permukaan lingkaran sebelah kanan, itu arahnya ke kanan, berarti besarnya adalah eh, P N0 kali L. Jadi blok total pada sebuah
eh, silinder yang medan listriknya berarah dari kiri ke kanan itu sebesar Pi N0 kali L. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa hukum Gauss yaitu flux listrik disebabkan adanya medan listrik. Karena medan listrik ditimbulkan oleh adanya muatan, maka artinya adalah muatan akan menimbulkan flux listrik pada suatu permukaan. Jadi flux listrik itu akan muncul karena adanya eh, muatan listrik. Kemudian misalnya terdapat suatu muatan Q dan permukaan tertutup berupa kulit bola atau berbentuk bola dengan pusat berada pada titik tempat muatan berada. Di setiap titik bagian bola, permukaan bola medan listrik yang dihasilkan muatan Q arahnya tegak lurus permukaan bola. Kan, sejajar vektor normal dan besarnya sama. Jadi vektor normal pada permukaan bola ya seperti jari-jari ke setiap permukaan bola itu arah jari-jarinya tadi. Maka nilainya kan banyak ya, karena semua titik itu tidak ada yang 90 derajat dengan arah medan listriknya. Jadi peluk listrik total pada permukaan kulit bola yaitu integral seluruh permukaan dari E kali N kali dA sama dengan integral E kali dA atau E kali integral dA. Karena E sejajar dengan arah normal, karena besar E sama di setiap bagian permukaan bola. Sehingga di hasilnya adalah fluksi oleh satu muatan di tengah-tengah bola atau di pusat bola pada permukaan bola adalah 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat atau 4 pi R kuadrat dikalikan 4 pi R kuadrat sama dengan Q per N0. Inilah nilai fluksi yang diakibatkan oleh muatan titik di tengah-tengah bola. Secara umum dapat diperluas untuk berbagai bentuk permukaan tertutup yang sembarang diperoleh hasil yang sama. Buktiannya memerlukan pemahaman tentang kalkulus vektor. Secara umum dapat diperluas untuk berbagai bentuk permukaan tertutup yang sembarang diperoleh hasil yang sama dengan menggunakan kalkulus vektor. Jadi kalau permukaannya sembarang, sembarang itu bentuknya nggak tetap seperti bola, kotak. Nah, contohnya ini kan, gambar ini. Nah, ini contoh. Diperoleh bahwa flux listrik total pada suatu permukaan tertutup sebanding dengan besar muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, jadi flux listrik total sebanding dengan permukaan yang muatan total yang dilingkupinya. Inilah yang disebut dengan hukum Gauss. Faktor kesebandingannya dipengaruhi oleh medium antara muatan dan permukaan. Jadi
sebandingan tersebut Q ini dipengaruhi oleh muatan, sorry, uh, medium. Medium itu adalah zat pada permukaan tempat medan listrik tadi mempengaruhi. Sehingga produksi total sama dengan Q ditutupi permukaan. Ada K kali Q. K-nya itu tergantung dengan zat yang ada di dalam permukaan tersebut. Ini ada contoh berapakah flux listrik total pada permukaan silinder berjejari satu dengan panjang L yang sumbunya berimpit dengan sumbu plus X atau X positif akibat muatan sebesar minus 2 kolom yang berada di titik L per 3,0. Jadi kita disuruh untuk menentukan flux listrik pada silinder ini. Ya, silinder ini yang letaknya dimerengkan seperti ini. Muatannya ada minus 2 kolom pada titik L per 3,0. L per 3,0. Sehingga produksi totalnya adalah 2 per epsilon 0. Sekarang pembahasan konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Konduktor dicirikan sebagai bahan yang mempunyai muatan bebas. Nah, kemudian elektron pada atom konduktor dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain. Jadi ada eh, elektron pada kulit terluarnya itu yang bisa bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain. Nah, itulah yang menyebabkan ketika dia diberikan medan listrik, maka arah gerakan daripada kulit-kulit terluar setiap atom tadi yang banyak tadi pada penghantar tadi akan berarah sama, mengikuti arah medan listrik tersebut. Inilah yang mengakibatkan penghantar itu bisa mengalirkan listrik karena dia eh, atom-atomnya tadi bisa eh, sejajar atau searah dengan medan listrik. Ada elektron pada kulit terluarnya yang bisa berpindah-pindah. Itulah yang menyebabkan adanya aliran muatan listrik itu. Bila suatu konduktor atau penghantar diberi medan listrik, maka muatan bebasnya akan mengatur diri. Ini tadi ya. Dia akan mengatur diri mengikuti arah daripada medan listrik tersebut. Setiap muatan yang ada dalam konduktor itu. Kenapa pada bahan tersebut kulit terluar elektron pada kulit terluarnya itu masih ada yang bebas. Nah, berbeda nanti kalau pada bahan isolator. Kalau pada bahan isolator ini tidak ada elektron bebas pada kulit terluarnya. Nah, ini kalau yang konduktor ya, dengan demikian pada keadaan setimbang, kuat medan listrik dalam konduktor itu sama dengan nol. Keadaan setimbang. Ini tadi ya, jadi dalam keadaan setimbang dia sama dengan nol medan listriknya. Kemudian konduktor eh, eh,
Ini tentang konduktor ya, isolator nanti ada. Nah, pada isolator dicirikan sebagai bahan yang muatannya tersebar pada seluruh bagian bahan. Jadi kalau pada isolator, muatan itu tersebar ke seluruh bagian badan. Ketika elektron pada bahan isolator terikat pada atom-atomnya sehingga tidak dapat bergerak bebas. Jadi nggak ada elektron terluar tadi yang bisa berpindah-pindah tadi. Itu yang menyebabkan isolator itu nggak bisa mengalirkan listrik. Ketika dia dikenakan medan listrik, dia tidak dapat bergerak bebas seperti pada konduktor. Distribusi muatan eh, distribusi muatan pada suatu bahan isolator dapat dapat homogen, dapat muatan homogen atau mungkin juga terdistribusi dengan pola tertentu. Jadi ini acak ya kalau pada isolator. Muatannya adalah rho kali d tau. Rho itu adalah rapat jenis bahan. Sehingga ini dia rumus untuk yang dalam. Nah ini jadi eh, hukum hukum Gauss. Nah kalau untuk hukum Gauss ini kita harus menganggap ada satu permukaan khayal yang dipengaruhi oleh satu muatan itu. Jadi ketika kita melihat satu muatan, kita harus membuat imajinasi bahwa ada permukaan di sekitar muatan tersebut. Jaraknya berapa sesuai dengan yang masing-masing lah ada jarak sekian tertentu yang kita tentukan. Maka di situ kita dapat menentukan berapa fluksi atau medan pada titik tersebut. Sesuai dengan hukum Gauss ini. Nah, ini ya, seperti ini. Misalnya untuk menentukan medan listrik pada jarak R dari suatu muatan titik dalam ruang vakum. Pada bentuk bola. Maka kita menganggap ada satu permukaan yang jaraknya R daripada muatan tersebut. Sehingga kita bisa menghitungnya. Ini cara menghitungnya atau turunan rumus untuk menentukan medan listrik yang diakibatkan oleh satu muatan pada satu permukaan yang berbentuk bola. Nah, ini hukum Gauss untuk menentukan medan listrik yang diakibatkan misalnya oleh sebuah eh, silinder. Nah, penghantar itu kan bentuknya seperti silinder, bulat dan ada tutupnya seperti tabung, ada tutup atas dan bawah. Jadi untuk mengasumsikan penghantar itu bisa dengan menggunakan asumsi silinder ini. Nanti silinder untuk kabel itu tentu jaraknya atau tinggi silinder itu, tinggi tabung itu sampai tak hingga. Kenapa? Karena panjang kabel itu yang sampai tak hingga dibandingkan dengan eh, jari-jari daripada tabung, jari-jari daripada kabel tersebut. Nah, ini contohnya medan listrik diakibatkan oleh kabel dengan permukaan
lempengan seperti ini. Jadi lempengan ini hanya bidang hayal yang kita anggap ada untuk menentukan atau menghitung medan listrik pada permukaan tersebut. Ini turunan dari rumusnya. Nah, ini kalau model medan listriknya dengan sistem dengan simetri bola, misal bola bermuatan. Jadi bolanya yang bermuatan, maka medan sumber itu muatan itu kita anggap di tengah-tengah ini. Tengah-tengah titik pusat dengan keliling lingkaran. Dianggap seperti itu. Makanya ketika dia penghantar itu berbentuk lingkaran, kita menganggapnya sebuah silinder yang panjang, kemudian di mana muatan itu berkonsentrasi pada penghantar itu. Ternyata muatan itu akan berkonsentrasi di sekitar kulit daripada silinder atau bagian tepi keliling daripada silinder itu pada kabel. Sehingga di kabel itu ada namanya efek kulit. Jadi muatan-muatan listrik itu terkumpul di pinggir daripada silinder itu atau pinggir daripada kabel sehingga akan mengakibatkan namanya corona. Kenapa? Karena konsentrasi